wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah. Yes. Oke Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan dulu nama saya, yaitu Darino SPD. Saya di sini akan dispensasi dari kelompok 2 PKK PJOK Karimun. Kami di sini ada tugas itu rencana tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu guru, saya ucapkan ribuan terima kasih sudah berikan kesempatan untuk saya mempraktikkan atau mempresentasikan rencana tindak lanjut, yaitu RTL. Mungkin Bapak Ibu telah melihat di depan, yaitu permainan yang kita lihat di sini. Ada permainan tradisional. Mungkin waktu dulu Bapak Ibu sudah melakukan. Sekarang kami akan menjelaskan bermain sehat, bahagia, dan menyenangkan, melestarikan olahraga permainan tradisional. Jangan lupa permainan tradisional. Nah, jadi next, ya. Tadi di sini ada beberapa permainan tradisional. Latar belakangnya itu permainan tradisional merupakan permainan yang diwariskan, memiliki nilai-nilai kebaikan serta memberi manfaat bagi tubuh kembang anak. Mungkin waktu kita dulu sudah merasakan permainan tradisional ini, ya kan, Ibu Sasa? Sudah semakin hari, semakin berubahnya tahun, permainan ini sudah menghilang, ya. Kalau dulu zaman saya dulu ada, apalagi zaman Ibu, ya Bu Risya. Nah, kita lanjut. Permainan ini dimainkan oleh dari satu orang dengan aturan tertentu. Permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh anak-anak. Program ini bertujuan untuk menghidupkan kembali permainan tradisional dan mengadaptasinya menjadi aktivitas olahraga yang menyenangkan dan bermanfaat bagi peserta didik. Nah, kalau dulu tuh kita tidak sadar bahwa permainan ini sangat bermanfaat. Waktu dulu zaman kita dulu, waktu SD, permainan tradisional ini bukan mainkan di sekolah saja. Di rumah, pasti ada permainan ini. Makanya anak dulu itu beda sama anak-anak sekarang. Sangat beda sekali, ya, karena dia melakukan dengan sendirinya. Makanya di sini saya akan bersosialisasi bahwa permainan tradisional ini akan dikembangkan lagi di sekolah, supaya anak-anak kita tidak tertinggal dengan permainan tradisional. Permainan tradisional yang dipilih akan dilaksanakan dengan menggunakan metode SEM. SEM itu Sport Education Model, yaitu suatu model yang memberikan pengalaman nyata peserta didik untuk menumbuhkan karakter bekerja sama, kreatif, bergotong royong, bhinneka tunggal ika, global serta jiwa kompetitif. Lanjut, senior, kompetitif, fair play. Nah, jadi SEM itu edukasi modern. Kita bisa buat di sekolah dengan SEM ini. Untuk anak SD juga bisa, tapi lebih baiknya untuk anak SMA, karena SEM ini dia ada bentuk suatu ketua panitia, ya. Nah, itu SEM itu. Jadi yang modern, ya. Oke, kita lanjut lagi. Tujuan program: 1. Melestarikan permainan tradisional dan menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. 2. Meningkatkan kesehatan, keterampilan sosial, serta kerjasama dalam permainan. 3. Mengembangkan keterampilan sosial efektif, kognitif, dan psikomotor melalui metode SEM seperti kerjasama, komunikasi, dan sportivitas. 4. Mengembangkan peserta didik untuk mempelajari taktik, strategi kerjasama, kreativitas, dan menumbuhkan jiwa kompetitif dengan berbagai peran dalam pertandingan permainan tradisional layang dengan menggunakan metode SEM. Nah, jadi sini sudah jelas bahwa permainan ini adalah suatu bentuk kerjasama dan komunikasi terhadap anak, ya. Makanya kita akan mengadakan
metode SEM. Sport Education Modern. Lanjut. Itu tujuannya. Capaiannya, jadi peserta didik mengenal macam-macam permainan tradisional. 2. Peserta didik mampu membuat dan memainkan layang-layang. 3. Peserta didik menjadi lebih disiplin, sabar dan menghadapi tantangan. 3. Merancang RTL dan sosialisasi KPS, persiapan program, pelaksanaan kepanitiaan program, persiapan kompetisi, pertandingan dan pelaksanaan kompetisi. Ya, makanya sebelum kita pertandingkan kita akan membuat bentuk suatu panitia, Bu. Jadi ada kompetisi misalnya. Kita adakan kompetisi permainan layang-layang. Jadi kita akan bentuk dulu panitianya. Misalnya ada ketuanya, ada nanti macam kami belajar kemarin tuh, ada yang jadi bupatinya. Macam mana kita buat turnamen layang-layang, macam itu kita adakan panitia. Jadi SEM itulah gunanya. Ya, lanjut. Langkah-langkah peserta didik menyebutkan nama-nama aturan cara bermain permainan tradisional dan layang-layang. 2. Peserta didik dapat mengikuti aturan permainan dan bekerja sama dengan teman dalam bermain layang-layang. 3. Peserta didik dapat menerima kemenangan dan kekalahan. 4. Membuat rancangan RTL dan mempresentasikan ke KPS, menginformasikan program ke peserta didik, melaksanakan program RTL dengan peserta didik, memastikan pemahaman SEM, memastikan peserta didik siap untuk melaksanakan dan evaluasi. Jadi itu langkah-langkahnya. Jadi sebelum kita membuat suatu pertandingan, layang mau apapun jenisnya, kita akan bentuk dulu ketua panitia atau anggota-anggotanya. Jadi itu langkah-langkahnya. Jadi senior. Struktur program, ini struktur programnya. Jenis program, kurikuler. Apa itu kurikuler? Ada yang tahu? Pak Ibu? Ya betul. Makasih Ibu Riz. Luar biasa Ibu Riz ya, senior. Oke. Skala program itu seluruh peserta didik kelas 6 serta beberapa peserta didik kelas 5 dan pengaturan program dilaksanakan di halaman sekolah pada saat kelas meeting minggu kedua Desember. Jadi kita bisa melaksanakan itu. Ini program saya lah. Kalau kita mau melaksanakan ya terserah mau bulan berapa ya Bu. Bisanya kita jalan santai itu bisa kita buat program SEM ini. Dan kita kadang ada melakukan program jalan santai, tapi kita mengadakan surprise misalnya buat hadiah gitu kan. Itu kita bisa buat. Lanjut, mitra dalam komunitas belajar, kepala sekolah sebagai penasehat, fasilitator dalam KBS, guru PJOK, rekan sejawat berdiskusi bersama dalam mengembangkan materi penugasan dan evaluasi. Guru kelas berdiskusi bersama dalam mengembangkan konten untuk presentasi, berdiskusi bersama untuk memfasilitasi pembuatan karya pelaksanaan SEM kepada peserta didik. Jadi di sini harus kita mencakup semua dari atas kepala sekolah, guru olahraga, guru kelas dan peserta didik harus ikut dalam memfasilitasi pembuatan karya pelaksanaan SEM ini. Lanjut. Aset thinking, kapasitas yang dimiliki kelas sekolah, yaitu biasa manusia, fisik, sosial, lingkungan, finansial, budaya, agama, dan kebudayaan. Rencana, observasi, rubrik penilaian, refleksi peserta didik, dan KPS. Lanjut. Kemungkinan tantangan beberapa permainan tradisional membutuhkan peralatan yang cukup sulit ditemukan. Peserta didik kurang tertarik permainan tradisional yang dianggap kuno. Perlu memahamkan metode SEM dan pembelajaran PJOK karena rekan sejawat dan peserta didik meningkatkan motivasi penjagaan komitmen dari semua pihak dalam menjalankan program. Solusinya membuat permainan tradisional yang sederhana dengan bahan dan alat mudah didapat, mengadakan lomba atau pertandingan permainan tradisional dengan aturan yang modifikasi sesuai dengan zaman, disiplinasi SEM kepada KPS peserta didik, memberikan apresiasi, umpan balik, saling mendukung serta
berkolaborasi dengan anggota KBS menjalankan program. Jadi di sini menjalankan program ini memang sangat sulit, tidak ada solusinya. Jadi inilah solusinya, karena kita lihat anak-anak sekarang nih sudah berpengaruh dengan HP. Jangankan anak-anak, kita sendiri aja susah ya Bu, nak menghilangkan kebiasaan kita. Kalau dulu kan kita tidak ada nih seperti HP, ya, adanya permainan layang-layang, ya, pakai musim dulu tuh, main kaleng, saya ingat dulu. Nah, sekarang kelereng, ya banyak tuh. Kalau sekarang sudah sulit. Kalau tidak kita sama-sama berkolaborasi dengan permainan tradisional. Nah, makanya di sini kami sebagai PKG Guru PJOK akan selalu berkolaborasi sama anak-anak supaya mereka tuh tahu permainan tradisional apa saja yang bisa dimainkan di sekolah. Banyak sebenarnya, ya. Tapi gimana caranya? Itu tadi solusinya. Lanjut. Bis. Oke, itulah tadi Bapak dan Ibu hasil presentasi dari saya tadi, bercanda tidak lanjut, yaitu mengenai permainan tradisional. Bagi Bapak Ibu yang pengen bertanya, silakan. Kalau tidak pengen bertanya pun alhamdulillah. Ada yang pengen bertanya, bisa silakan. Ada Bu, Boris? Ibu Riz, ya, sabar ya Bu, Ibu Riz dulu. Berarti pengalaman sisi sangat banyak dilakukan di sekolah kita dengan memanfaatkan aset yang ada di sekolah kita. Kami berharap dengan SIM ini segala sesuatu dapat tercapai dengan baik dan memberikan dampak ke seluruh siswa. Dan bagaimana pula Pak Dino ini sedikit saya itu kan, kalau memang bisa berkolaborasi dengan guru kelas sesuai dengan RTL ini, SEM di kelas 1 ada tuh Pak Dino. Di kelas 1 ada tuh yang namanya dulu kalau di kampung itu tak serasi namanya yang saya kenal di sekarang dengan yang dulu saya kenal. Kalau sekarang namanya ektek, Pak Dino tahu tak? Betul. Tahu kan? Ibu. Itu apakah termasuk dari permainan tradisional? Oke Bu Riz, saya akan menjawab. Terima kasih. Dino terbayang tak bagaimana main ektek itu? Ektek itu kalau Dino kenal tak? Tahu. Jadi itu berarti Dino dengan ibu atau guru kelas 1 ibu mempelajarkan sesuatu permainkan dengan anak walaupun ibu tidak bisa melaksanakan, jadi dengan olahraga Dino bisa masuk. Oke, siap. Oke, siap Bu. Terima kasih Bu Riz atas pertanyaannya. Jadi engkleng itu termasuk permainan tradisional. Nah, tahu Bapak Ibu engkleng? Engkleng tahu? Iya, dia beda-beda di setiap daerah. Ya Bu. Ya ada tuh di sini tadi. Memang setiap daerah itu berbeda-beda dia. Kan? Kengke. Oh, itu main kengke Bu. Kengke kalau kami di sini. Ya, betul. Itu termasuk permainan tradisional juga. Kalau yang Kengke. Ya, betul. Oh, itu kengke namanya. Masuk. Itu termasuk permainan tradisional. Kalau kami dulu main namanya kengke main kengke. Ya. Danang juga Bu. Mainan tradisional. Oke, itu satu ada ya Bu Riz ya. Di pelajaran bahasa Indonesia, ya itu termasuk permainan tradisional. Itu kita bisa buat lapangannya gampang sekali. Dengan kapur boleh. Ya, dengan kapur kita bisa buat kengke. Kalau kami dulu bilang kengke, ya. Itu beda-beda. Ya, beda-beda ya Bu ya. Oke Bu Riz, nanti kita kolaborasi Bu Riz ya. Nanti panitianya nanti kelas bisa kita mainkan nanti 7 Agustus bisa tuh. Nanti panitianya kita bentuk SEM, yaitu kelas atas, kelas tinggi, kelas 6. Jadi biar mereka yang bikin permainan itu.
Oke, terima kasih Bu Risya. Lanjut, ada lagi Ibu Eti, silakan. Ini Pak, mau ditanyakan seperti apa peran kami sebagai guru kelas ini dalam kegiatan? Oke. Ya, tanya Pak. Oke, siap. Terima kasih Bu Eti. Pertanyaan yang luar biasa Bu Eti ya. Jadi peran kita di sekolah ini sangat mendukung antara guru olahraga, guru kelas, dan kepala sekolah. Perannya sangat bagus. Karena di sini misalnya kelas 1 tadi Ibu bilang ada bentuk permainan kengke. Jadi nanti Ibu bisa ya. Nanti Ibu Eti kalau misalnya kelas 5 ada permainan tradisional, Ibu bisa berkolaborasi sama guru olahraga. Pak Dino misalnya. Ini ada permainan apa namanya tuh, layang-layang. Saya pernah lihat dulu ada sebagian guru kelas berapa itu main layang kan. Kita bisa berkolaborasi mengadakan atau melihat dari awal, kita lihat dulu bentuk layang-layangnya yang benar gimana. Bisa berkolaborasi dengan guru olahraga. Itu sangat baik Ibu Eti ya. Itu aja Ibu Eti. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya, silakan. Ya Ibu Sasa. Sini saya ingin bertanya sedikit yang tadi Pak Dino sampaikan. Apakah dalam SEM ini ketika peserta didik memilih menjadi supporter di dalam permainan tradisional gobak sodor bisa menjadi pemain di permainan lainnya? Berubah panitia maksudnya? Gobak sodor. Gobak sodor. Jadi supporter. Iya. Kalau SEM ini bukan supporter Ibu Sasa. SEM ini itu suatu panitia, pembentukan panitia. Tahu tak? Maksud saya nanti kita buat acara di apa namanya tadi, gerobak sodor. Jadi Maksudnya ketika Ananda itu memilih menjadi supporter ya. di dalam permainan tradisional gobak sodor itu, bisa tak dia memilih permainan di permainan lainnya? Kalau jadinya Paham saya? Coba. Kalau sudah kita menjadi panitia, jadi tidak bisa lagi kita mengikuti perlombaan tersebut. Ya, itu saja. Jadi kita fokus ke panitia aja, kita fokus ke kegiatan apa yang kita buat. Jadi tidak boleh kita mengikuti perlombaan yang kita buat. Jadi SEM itu adalah satu bentuk panitia terhadap permainan yang kita buat. Jadi kalau kita jadi panitia, kita ikut berlomba, nanti jadinya tidak baik. Itu maksud saya. Jadi kita dari sekarang ini mengajarkan anak-anak kita untuk berkarya sendiri. Kita di belakang mereka aja. Misalnya kita mau membuat permainan apa tadi? Gerobak sodor. Kita kasih sama anak itu penjelasan, mereka sendiri yang mengerjakan. Tuh. Ibu Sasa? Ada lagi? Pak Ibu? Ibu? Banyak permainan tradisional ya yang kita pernah lihat, yang pernah Bapak Ibu mainkan juga, rasa saya banyak. Jadi jangan lupa ya, di sebagian aja. sebelum kita melaksanakan ini Ya. diberi pemahaman dulu. Ya, betul, Bu. Langsung kita Tidak. kita mau ini maksudnya. Ya, betul. Ya. Sama lah juga dengan kegiatan kita lain. Betul. Ya, betul. Ya, betul Bu. Jadi kita sebelum melakukan ini buat pertandingan, berarti anak-anak sudah paham permainan ini. Jadi kan kebanyakan anak-anak ini sekarang sudah tidak tahu lagi bentuk permainan tradisional ini. Paling-paling orang layang-layang aja mungkin mereka tahu. Ya, kalau layang-layang. Itu tali apa namanya? Pak tali. Oke, ada lagi?
Apa Bu? Itu termasuk permainan tradisional juga tuh. Sembunyi pom, sembunyi ibu. Nah, kalau kami itu sembunyi ibu. Mantu yang mana itu? Kalau nama hantu-hantu jangan Bu saya. Bahaya nanti. Ya, kayaknya yang zaman-zaman dulu tuh banyak pemain tradisional. Makanya kita agak meragukan bahwa SEM itu bukan permainan Bu Sasa, jangan salahkan. Ya, SEM itu kita buat suatu bentuk panitia. SEM itu kan permainan, jangan salah nanti salah pula. Permainan kita bentukkan satu panitia itu SEM-nya. Jadi permainan itu maksudnya permainan nasional itu macam ini tadi, main karet, main boy. Jadi kita misalnya mau buat pertandingan layang, kita adakan SEM dulu. Bentukkan ya, senior ya. Nah. Ya betul Bu. Dengan menghidupkan olahraga tradisional itu tidak sebetulnya tidak harus mengeluarkan biaya yang besar, tapi badan tetap sehat. Ya. Memacu anak untuk bersikap Ya. energi ya. Itulah pokoknya kesimpulannya itu mungkin ini aja yang saya dapat mempresentasikan rencana lanjut yaitu tentang permainan tradisional. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bekerja sama untuk mendengarkan diseminasi saya tadi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.